Dilihat dari siswa kelihatannya semuanya berangkat. Berangkat semuanya ini ya? Ya, bagus. Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dahulu. Silakan Yusuf, dipimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Yusuf telah memimpin doa. Baik, kemarin ya kita belajar mengenai ulasan ya. Kita belajar mengenai ciri-ciri apa? Ya, ciri-ciri teks ulasan. Ya, diantara yang paling mudah ciri teks ulasan itu adalah teks ulasan membahas suatu karya. Contohnya film atau buku. Bagus, betul ya. Nah, hari ini kita akan belajar struktur ulasan, gitu ya. Nanti kita terapkan ulasannya pada teks yang sudah ada di situ. Baik, sebelum kita ke pembelajaran langkah-langkah selanjutnya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Menjadi 3 kelompok. Di sini kebetulan sudah ada tempat duduknya seperti ini untuk mempermudah saja. Karena ini masa pandemi, untuk mempersingkat gerak, begitu ya. Saya bagi saja di sini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, terus kelompok 3. Setelah itu nanti guru akan memberikan topi juga. Ini ya, dibagi. Silakan satu-satu. Untuk tempat duduk, silakan kalian gabung seperti biasa, Mbak. Ya, digabung. Silakan tempat duduknya menggabung. Bisa dicoba, silakan. Ya. Setiap kelompok guru bagikan 3 topi. Setiap topi ada nama, analisis, evaluasi, kemudian identitas, orientasi, dan sinopsis. Sudah dipakai ya? Baik. Sambil kalian lihat juga buku mengenai halaman mengenai struktur ulasan. Sudah dilihat semuanya ya? Struktur ulasan sudah dilihat? Sudah. Ya, bagus. Baik, Bu Guru tayangkan di sini video mengenai Laskar Pelangi. Ya, video film pendek. Di Pulau Rino, diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Wirata. Sebuah film dari Rino Iviza, Miles Films dan Rizal Productions.
mempersembahkan film layar lebar yang paling dalam dan lebih. Dua perempuan yang luar biasa. Ya, silakan dicermati. Mereka pikir lebih baik menjadi film. Bagaimana cara kalian mempertahankan sebulan? Biayanya, gajinya, malah tinggal 10 poin itu ditinggal Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus mengikuti kita. Dan sesuai inilah perjalanan yang kita mulai. Kita harus terus pulang. Nggak boleh lagi kita. Lugas takut jadi dalam Mandalika. Setan semua. Kita stop. Satu. Alhamdulillah. Dan lugas takut papan atas Indonesia. Jangan lupa, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi. Ya, ini adalah contoh potongan film ya. Dari potongan film kalian sudah melihat tayangan cuplikan film apa? Ya, Laskar Pelangi ya. Jadi habis dibuat film itu dibuatlah ulasannya gitu ya. Untuk mengingatkan kembali bahwa kemarin itu kita sudah membahas mengenai ulasan. Coba Mbak. Ulasan adalah teks yang berisi tujuan suatu karya yang baik, berupa film, buku, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui kualitas, kelebihan dan kekurangan dan memiliki karya tersebut yang ditujukan untuk membaca atau pendengar halayak ramai. Ya, ini ya. Jadi ada kelebihan kekurangannya. Setelah kalian membaca, setelah kalian lihat film, dibuatlah ini filmnya kurang begini, ini bagusnya seperti ini. Nah itu diantara teks ulasan. Nah yang akan kita bahas itu adalah strukturnya. Ini filmnya sudah ada tadi ya. Tuh. Nah struktur ulasannya ini bisa dilihat ya. Ada identitas karya. Silakan Yusuf, identitas karya itu apa? Identitas karya dalam novel atau mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung. Hal itu seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Iya, jadi kalau identitas karya dalam film itu tidak dituliskan secara detail, tidak seperti buku gitu ya. Nah, di situ di ulasan Laskar Pelangi silakan dilihat. Identitasnya berarti mengenai judul film, pengarangnya siapa, ditayangkan kapan, begitu kan ya? Tuh, coba silakan Rizky dibaca Riz. Identitasnya. Identitas judul film Laskar Pelangi tahun rilis 2008, sutradara Riri Riza, pemain Zulfa Fani sebagai Ikal, Ferdian sebagai Lintang, Ferry Yamarno sebagai Mahar, Devi Yanuar sebagai Harun, Dewi Ratik sebagai Sahara, Suhendri sebagai Akiong, Muhammad Syukur Ramadan sebagai Syahdan, Mikhail El Jola sebagai Flo, Suharyadi sebagai Terapani, Levina sebagai Alim.
Ya, itu identitas. Berikutnya untuk orientasi. Orientasi itu apa, Edgar? Orientasi film Laskar Pelangi adalah salah satu film yang berasal dari berupa novel dengan judul yang sama, yaitu Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang berhasil menarik perhatian banyak pencipta buku. Cerita ini berisi tentang sekelompok anak dengan semangat belajar dan bersekolah yang tinggi. Meski mereka masih duduk di kelas 1 SD dan SMP serta bersekolah di sebuah sekolah yang penuh dengan keterbatasan, mereka tetap semangat menggapai cita-cita mereka. Ya, yang dibaca oleh Edgar itu namanya orientasi. Bisa dilihat di slide bahwa orientasi itu adalah keberadaan novel atau film ya yang mendapatkan penghargaan yang cukup besar. Sinopsis, ya. Sinopsis apa ya? Pernah mendengar? Mas, Mbak, sinopsis? Ya, sinopsis itu adalah ringkasannya. Baik, di situ Laskar Pelangi juga sudah ada ringkasannya. Coba kira-kira Alfaya mana? Ya, silakan Mbak. Sinopsisnya silakan dibaca. Pada awal cerita kisah diceritakan sebuah anak yang tinggal di daerah desa kampung Belitung Timur. Mereka bersekolah di Muhammadiyah. Pemerintah pendidikan setempat hendak membubarkan sekolah tersebut karena jumlah siswa dan siswinya kurang dari 10 orang. Namun pembubaran tersebut diurungkan dengan syarat pada tahun ajaran baru harusnya memiliki 10 siswa lebih dari. Usaha telah dilakukan, namun hingga saat acara pembukaan tahun ajaran baru sekolah tersebut hanya di 9 orang anak. Semua orang khawatir akan kondisi sekolah tersebut. Namun tiba-tiba sesaat sebelum kepala sekolah membacakan pidatonya, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan Harun ke sekolah tersebut. Sontak semua anak dan guru di sekolah tersebut bersorak gembira menyambut Harun. Nama Laskar Pelangi diberikan oleh salah satu guru mereka yang bernama Ibu Muslimah. Ibu Muslimah memberikan nama Laskar Pelangi karena kesukaan mereka kepada pelangi dan semangat mereka untuk bersekolah demi meraih cita-cita mereka yang sangat tinggi. Dengan nama itu mereka menjadi semakin semangat untuk menjadi orang sukses. Banyak hal yang telah dilakukan oleh mereka dan berhasil mengharumkan nama desa mereka. Seperti Rintan yang memenangkan lomba cerdas cermat, Mahar yang memenangkan lomba Karnaval 17 Agustus, dan lain sebagainya. Kehidupan Laskar Pelangi diwarnai dengan kesenangan, kesedihan, sangat dan kebersamaan. Pada akhir cerita dikisahkan 12 tahun kemudian atau setelah mereka semua dewasa, suksesnya mereka membuat semua guru dan desa kampung menjadi bangga. Ya, jadi di situ sinopsisnya itu menceritakan mengenai film Laskar Pelangi, di mana anak-anak, mohon maaf, yang keterbatasan dalam hal ekonomi, tapi kemudian sukses. Adalah apa? Struktur terakhir? Apa? Ya, evaluasi. Jadi di sini kelebihan dari film ini itu diantaranya adalah ada kegigihan tokoh yang berjuang di sekolah masa SD-nya, walaupun ada di drop out gitu ya, ulasannya di situ begitu. Kemudian kekurangan dari ulasan mengenai ulasan teks film, kekurangan film itu penulis ulasan mengatakan bahwa film itu hanya monoton menceritakan kisah pada saat SD saja gitu. Karena tadi di tayangan pendek itu kan anak-anak kecil ya, itu anak-anak SD. Baik, itu kita sudah belajar mengenai struktur ulasan. Struktur ulasan itu ada 5. Apa saja? Identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Ya, betul. Ada 5. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian sudah menggunakan topi struktur. Ya, struktur ada 5, tetapi Bu Guru mengelompokkannya
supaya nanti mudah. Jadi nanti yang memakai topi analisis evaluasi silakan pindah di sini ya. Untuk pertama identitas dahulu. Topi identitas pindah di sini. Identitas orientasi pindah di sini. Kemudian untuk sinopsis pindah di tengah ya. Kemudian untuk analisis evaluasi silakan yang memakai topi analisis evaluasi pindah di sini. Nah, setelah kalian berkumpul, nanti kalian membahas khusus apa yang dipakai, begitu, paham ya? Ya. Nanti Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian pindah sesuai dengan topi. Silakan pindah. Identitas, orientasi, sinopsis tengah. Ya, analisis evaluasi. Ya. Ini ada lembar kerja. Ya. Yang akan kalian bahas nanti itu adalah mengenai ulasan ateis. Sudah ada teksnya di buku siswa. Silakan dibuka. Ateis. Halaman berapa? 154. Ya. Kalian sudah duduk sesuai dengan topi kelompok, gitu ya. Ya, di sini ada kelompok identitas orientasi, ada kelompok sinopsis, ada kelompok analisis evaluasi. Nah, masing-masing kelompok membahas sesuai dengan topinya. Topi kamu apa, Mas, Mbak? Ya, identitas orientasi. Kalau ini apa? Sinopsis. Kalau yang benar? Analisis evaluasi. Ya, betul. Analisis evaluasi. Silakan kalian pahami beberapa menit sesuai dengan tugas yang tadi. Sebelum kembali ke kelompok asal. Coba kelompok identitas orientasi. Silakan dicermati. Ya, bisa dilihat itu ya sinopsisnya. Kalau sinopsis itu biasanya panjang ya, karena berupa ringkasan. Untuk analisis evaluasi, silakan dicermati. Ya, ini namanya kelompok ahli. Baik, kelompok ahli identitas orientasi. Identitas orientasi. Identitas itu mengenai apa, Mbak? Judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kepanjangan, kebukuan. Iya, betul. Kalau orientasi, Mbak? Orientasi menjelaskan keberadaan suatu novel yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Ya, itu ya. Jadi yang kalian bahas itu. Kalau sinopsis, apa yang dibahas? Ringkasan pemahaman Ya, betul. Analisis evaluasi sudah dibahas? Sudah dicermati? Ya, apa? Bahas mengenai apa? Memaparkan pekerjaan unsur-unsur cerita. Ya, dan evaluasi itu kelebihan dan kekurangan. Betul sekali. Ya. Silakan kalian betul-betul cermati. Kalau sudah tidak ada kebingungan ya, kalau sudah jelas semuanya, nanti kembali ke kelompok asal. Sudah jelas semuanya? Ya, baik, silakan kembali ke kelompok asal. Ya, sambil membawa LKPD masing-masing. Silakan, ada tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
struktur ulasan. Ada pertanyaan? Ini ditulis semuanya atau paragrafnya saja? Oh ya, lebih baik ditulis semua paragraf. Tapi untuk kali ini garis besarnya saja boleh. Misalkan paragraf 2 menceritakan mengenai kisah apa ini? Ateis ya. Tokoh utama di situ, tokoh apa? Hasan gitu ya. Ya, itu garis besarnya saja enggak apa-apa. Gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan? Di sini presentasi Oh iya, nanti presentasi ya. Nanti presentasi satu kelompok presentasi, nanti kelompok yang lain menanggapi. Gitu. Baik. Yang mau presentasi siapa? Kelompoknya siapa? Oh ya, bagus. Baik, kelompoknya Rizky. Silakan Mas Rizky presentasikan sesuai dengan topiknya, ya, sesuai dengan keahliannya tadi, ya kan? Gitu. Sudah dibahas, sudah dijawab semuanya ya? Ya sudah. Baik, nanti kalian maju, kalian bacakan ke depan. Silakan ke depan. Ya, silakan. Yang lain menyimak. Silakan ke depan. Ya. Anak-anakku, ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang tidak maju nanti menanggapi ya. Baik, silakan Rizky diperkenalkan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang bernama Rizky akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan dibacakan sesuai dengan keahliannya. Boleh. Sintetika, Sipul Ateis, Pengarang, Asyaf Kamiharja, Penerbit Balaimus, Tahun terbit 1949, Cetakan Utama dan halaman 223 halaman. Orientasi, Ateis merupakan salah satu lembaga terbaik yang memperoleh hadiah tahun pemerintah Republik Indonesia tahun 1969. RT waktu itu menyebutkan nama ini ke bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu, Iman Jaya mengangkatnya ke layak sekarang tahun 1974 dengan judul yang sama. Silakan sinopsis. Yang lain menyimak. Sinopsis novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan. Dari kecil ia dididik menjadi anak yang saleh. Ia berdiri taat beribadah. Begitu juga dengan orang tuanya adalah pemeluk Islam yang fanatik. Orang tua Hasan menyekolahkan di Nurul. Di sekolah itu dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Rosmina. Hubungan keduanya semakin akrab. Mereka saling jatuh cinta. Analisis evaluasi silakan. Analisis memaparkan keberadaan unsur cerita terdapat pada paragraf 9 dan 10. Novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembacanya. Kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama kita. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini keberadaan Tuhan. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Jangan seperti tokoh ayah Hasan yang tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, bahkan sampai ada menyebutnya. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, tetapi suatu saat juga akan kembali ke jalan yang benar. Jika Tuhan Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang, mengapa manusia tidak bisa, apalagi demi memaafkan anaknya sendiri? Ya, ini presentasi dari teman kalian. Adakah pertanyaan? Ya, silakan Nasbah. Evaluasi struktur ulasan ateis berisi apa? Oke, ya, silakan. Kelebihan dan kekurangan novel ateis. Kelebihan, bahasa novel ini lugas dan mudah dipahami. Ya, jadi evaluasi adalah dari siapa? Riz? Kelebihan dan
dan kekurangan. Jelas ya Mbak? Jelas. Baik, ada pertanyaan yang lain? Oh ya, silakan Mas. Bu, kelompok 1 kita mempresentasikan ulasan teks ateis Ya, dengan sesuai kaidah. sesuai kaidah. Ya, betul. Kata kelompok ini perwakilan dari kelompok 2, kelompok 1 sudah mempresentasikannya dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik, terima kasih ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 1 yang bernama Rizky. Besok Alfaya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk ke kelompok masing-masing. Baik. Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai struktur ulasan ya. Dimulai dari apa? Penayangan contoh film, ulasannya seperti apa ya. Kemudian strukturnya bagaimana. Kemudian kita buat kelompok ahli, ya kan? Sudah, kemudian kembali ke kelompok asal, sudah ada yang presentasi. Nah, Bu Guru cukupkan untuk kegiatan hari ini. Hari ini kita belajar mengenai apa? Struktur ulasan. Yang terdiri atas Identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. ya, itu ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalian pada saat membaca ulasan sudah jelas. Baik, untuk kelebihan dari kegiatan kita hari ini ya, kalian tadi sudah ada yang berani berpendapat, begitu ya. Sudah ada yang presentasi, gitu. Untuk kekurangannya, misalkan kurang percaya diri, itu masih bisa kita perbaiki lagi, begitu. Baik anak-anakku, untuk pertemuan selanjutnya adalah nanti kalian akan membahas soal kebahasaan ya, kebahasaan struktur ulasan. Ingat, karena ini masa pandemi, kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan di rumah saja, gitu ya. Ya, kalian harus berhati-hati. Apalagi sekarang ada varian baru. Mohon di rumah saja dan bepergian dengan protokol kesehatan. Bila penting sekali. Jelas ya? Jelas. Baik, terima kasih. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan Mas Yusuf ditutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Yusuf. Baik, untuk penutup kita hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk. Ya, terima kasih untuk kalian ya yang telah belajar dengan penuh semangat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan belajar penuh